Ini kan kita hidup punya masalah, Pak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dan masalah kita macam-macam. Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah di jalan, masalah dengan teman. Hidup ini masalah. Hidup ini masalah. Kalau enggak siap menghadapi masalah, berarti jangan hidup. Karena hidup banyak masalah. Masalah tempat berpikirnya di mana, Pak? Di otak. Pegelnya di hati, mikirnya di otak. Otak adanya di kepala. Kepala itu dengan isi otak, setiap hari kita mikir gimana cara bayar hutang, gimana supaya rumah tangga adem, gimana supaya temen enggak julid mulu julid. Ya, banyak temen yang julid ya. Ini supaya atasan kita, kawan kita, ya semua orang senang dengan kita. Tuh kita pikirin terus, ada orang yang bawaannya gedek aja sama kita. Kita punya barang baru, dia yang puyeng. Ya, kita punya jam tangan yang baru, dia yang sakit. Ya, kita punya istri baru, dia yang koit. Nah, ini ada masalah-masalah yang kita hadapi setiap harinya hidup kita. Nah, maka Allah minta sama kita, banyak masalah yang kita hadapi jangan diselesain sendirian, jangan dipikirin berlebihan. Gimana? Dengan cara sering letakkan otak kita yang ada di kepala ini, kepala kita lepas dengan sujud. Selesaikan dengan sujud. Ketika masalah tidak bisa ditemukan jalan keluarnya melalui pikiran, maka selesaikan masalah itu dengan zikiran. Di antara zikir yang paling hebat adalah meletakkan kepala di atas tanah dengan cara kita bersujud kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lemes-lemes, kelihatannya belum pada makan ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Bank KB Bukopin Syariah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan amal ibadah salat zuhur kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sujud itu salah satu pekerjaan dan ciri umat Islam yang beriman kepada Allah. Setiap hari kita sujud berapa kali, Pak? Halo Bu, berapa kali sehari sujud, Bu? Hah? Ada yang jawab 17. Ada yang jawab nggak kehitung ya? Ya Allah, orang sini sujudnya nggak kehitung, berarti berkali-kali. Alhamdulillah. Saya kemarin diminta memberi tema. Saya kalau ngisi kajian diminta tema, itu saya serahkan ke panitia. Requestnya apa? Temanya maunya apa? Saya balikin, malah tambah bingung DKM. Akhirnya katanya angkat tema tentang sujud. Nah, karena salah satu yang sering kita lakukan sehari-hari diantaranya adalah
Sujud. Sujud. Sujud itu kerjaan yang paling mulia, sekalipun prakteknya itu harus meletakkan posisi anggota tubuh kita yang tertinggi di bawah lantai yang paling terendah. Anggota tubuh kita paling atas apa, Pak? Hah? Pala. Rambut. Di atas pala masih ada, Pak? Ada nggak? Kopiah nih, peci di atas pala nih. Nah, yang kita lakukan setiap hari meletakkan anggota tertinggi kita, diletakkan tempat dasar di buminya Allah, yaitu dengan bersujud setiap hari minimal 5 waktu dalam satu hari. Di setiap sholat subuh, zuhur, asar maupun maghrib dan isya itu kita sujud menghadap Allah subhanahu. Nah, ini kayaknya lemes-lemes nih sekarang. Masih semangat gak nih? Semangat gak? Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi as-sujudu. Sepaling dekatnya posisi seorang hamba kepada Allah itu posisi di saat sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Maka saat kita sujud itu diminta untuk memperbanyak doa paling terdekat dengan Allah untuk diijabah pas saat kita sedang sujud. Saat sujud itulah maka terbuka peluang doa-doa, permintaan kita itu sama Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan dikabulkan dan diijabah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita berdoa sampai menangis, sampai keluar air mata, meneteskan air mata, dengan menengadahkan tangan kita ke langit dan kita mohon supaya Allah berikan solusi dari setiap masalah kita. Padahal tanpa kita minta banyak, kalau kita sering bersujud, Allah insya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Ini kan kita hidup punya masalah, Pak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dan masalah kita macam-macam. Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah di jalan, masalah dengan teman. Hidup ini masalah. Hidup ini masalah. Kalau enggak siap menghadapi masalah, berarti jangan hidup. Karena hidup banyak masalah. Masalah tempat berpikirnya di mana, Pak? Di otak. Pegelnya di hati, mikirnya di otak. Otak adanya di kepala. Kepala itu dengan isi otak, setiap hari kita mikir gimana cara bayar hutang, gimana supaya rumah tangga adem, gimana supaya temen enggak julid mulu julid. Ya, banyak temen yang julid ya. Supaya atasan kita, kawan kita, ya semua orang senang dengan kita. Itu kita pikirin terus. Ada orang yang bawaannya gedek aja sama kita. Kita punya barang baru, dia yang puyeng. Ya, kita punya jam tangan yang baru, dia yang sakit. Ya, kita punya istri baru, dia yang koit. Nah, ini ada masalah-masalah yang kita hadapi setiap harinya hidup kita. Nah, maka Allah minta sama kita, banyak masalah yang kita hadapi jangan diselesain sendirian. Jangan dipikirin berlebihan. Gimana
dengan cara sering letakkan otak kita yang ada di kepala ini, kepala kita lepas dengan sujud. Selesaikan dengan sujud. Ketika masalah tidak bisa ditemukan jalan keluarnya melalui pikiran, maka selesaikan masalah itu dengan zikiran. Di antara zikir yang paling hebat adalah meletakkan kepala di atas tanah dengan cara kita bersujud kepada Allah. Lanjut ini Pak, Bu. Lanjut ini. Nah, ini kayaknya tampang-tampangnya, wajah-wajahnya, wajah-wajah sering sujud ini kelihatan. Alhamdulillah. Kelihatan tuh jidatnya pada hitam. Hitam karena sujud, apa hitam karena kejedot? Entah hitam karena sujud, apa hitam karena kejedot. Nah, maka Nabi itu paling senang sujud. Paling senang sujud Nabi. Setiap hari kalau sudah sujud di tengah malam. Nah, nih, kalau sujud itu lama boleh apabila sholatnya sendirian. Tapi kalau sujud kita jadi imam, jangan lama-lama Pak. Nggak boleh jadi imam lama-lama. Kata Nabi, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau di antara kalian jadi imam, maka ringan-ringan saja. Sebentar-sebentar saja. Kenapa? Fa'idda fihim sakim. Karena di antara jamaah ada yang lagi sakit, ada yang pinggangnya lagi sakit, ada yang kakinya lagi cantengan, ada yang jidatnya lagi benjol, ada macam-macam sakitnya. Ada yang hatinya lagi gelisah, ya, sakit hatinya dan lain sebagainya. Ada yang lagi putus asa, ada yang lagi putus cinta, ada yang lagi macem-macem, banyak yang sakit. Wadhaif, karena di antara makmum ada yang lemah, ya, dengkulnya udah lemah, tangannya sudah lemah, penglihatannya sudah lemah, maka nggak boleh lama-lama. Wazal hajah, bahkan ya kata Nabi, untuk menghormati makmum yang punya hajat, maka seorang imam harus mengerti makmum, jangan lama-lama. Nggak boleh sholat lama-lama. Nabi pernah marah sama Mu'az bin Jabal saat sholat itu sampai berjam-jam padahal posisinya jadi imam. Nggak boleh. Afattanun anta ya Mu'az. Mu'az, kenapa anda membuat fitnah di dalam sholat? Jadi nanti orang ngebayanginnya kalau sholat itu harus lama. Betul, sholat dituntut kita untuk khusyuk, tapi khusyuk itu tidak harus lama Pak. Kecuali kalau kita sholatnya sendirian. Nabi kalau sujud nggak lama kalau jadi imam, tapi kalau sendirian itu sujudnya Nabi sampai istri beliau menduga udah habis nyawanya. Pak, pernah nggak sujud sampai istri kita menyangka kalau kita udah mati Pak? Halo Bu, pernah sujud nggak kalau suami ibu menduga ibu sudah habis nyawanya? Tuh Nabi kalau sujud sholat malam, Aisyah suka menduga kalau Nabi sudah habis nyawanya. Aisyah itu kan kalau lagi Nabi sujud, itu Aisyah ada di sampingnya lagi tidur, sholat tahajud ya. Nabi kalau sholat malam tuh Aisyah di sampingnya. Kadang-kadang suka jahil juga, kakinya itu dideketin ke tempat sujudnya Nabi. Kalau Nabi lagi diri, lagi baca surah atau Al-Fatihah, Nabi kan kalau sholat malam itu 200 ayat minimal yang dibaca satu rakaat. Kalau kita 2 ayat atau 3 ayat? Nah, inna a'tayna
kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat cukup ya. Qul huwa ilaih, baca qul hu aja 4 ayat cukup ya. Tapi kalau Nabi setiap malam sholat itu nggak kurang dari 200 ayat satu rakaat Pak. Masya Allah. Tuh Aisyah suka jahil. Nah, jadi istri jahil kadang-kadang. Kakinya itu Aisyah itu melek tapi sambil merayap-merayap matanya tuh, merem-merem dikit, melek-melek. Kakinya itu ke tempat sujud Nabi. Nanti giliran Nabi mau turun sujud baru digeser kakinya sama dia. Masya Allah. Ini Nabi kalau sujud sampai dilihat ya, hatta tatafattarat qadamah. Kalau bahasa hadis itu kakinya karena lamanya sujud itu sampai terlihat memerah dan bengkak. Kelihatan tuh kaki bapak-bapak juga pada bengkak. Entah karena terlalu lama sujud, entah karena asam urat. Nah, Nabi itu kalau sujud kakinya sampai terlihat bengkak. Subhanallah. Dan ada seorang sahabat namanya Abi Umamah Al-Bahili datang ke Nabi, ya Rasul, saya punya masalah ya Allah, udah saya cari solusinya nggak kelar-kelar ya Rasul. Kata Nabi, saya yakin ente belum sujud. Saya yakin Anda belum sujud. Coba selesaikan masalah dengan sujud. Ambil wudhu, sujud. Begitu ambil wudhu, sujud, subhanallah, itu masalahnya langsung ketemu Pak, selesai. Ketemu solusinya, gimana menemukannya. Dan ini memang Nabi itu praktekkan dalam sehari-harinya. Bukan berarti jadi Nabi nggak punya cobaan dan ujian Pak. Bahkan ujian Nabi dari kita lebih berat. Asyaddul bala al-anbiya. Sepaling berat ujian itu para Nabi Pak. Nah, kita bersyukur nggak jadi Nabi Pak. Kalau jadi Nabi ujian kita jadi lebih berat. Ini jangan udah nggak jadi Nabi pengen ngaku-ngaku jadi Nabi. Ya ini ngaco ini pikirannya ini. Nah, zaman akhir banyak orang ya pengen tenar, pengen dikenal banyak orang, pengen populer, akhirnya mendeklarasikan jadi Nabi. Minumnya Pocari Sweat. Berarti Nabi kekurangan ion. Ini kan lucu. Nah, jadi Nabi itu berat ujiannya, luar biasa. Tetapi setiap ujian bisa diselesaikan dengan apa? Nabi Muhammad kalau punya masalah di rumah tangga, Nabi Muhammad jangan dipikir di rumah tangga nggak punya masalah Pak. Bahkan masalahnya dahsyat di rumah tangga itu. Nabi Muhammad bersama umatnya ada masalah. Semuanya masalah. Belum dari sahabat-sahabatnya, dari tetangga-tetangganya, ngadepin kafir Quraisy, masalah semua. Tapi semua bisa dilalui, semua bisa dibawa happy, semua bisa dibawa enjoy. Karena apa? Setiap masalah dirasa berat untuk difikirkan, Nabi langsung ambil wudhu, selesaikan melalui sujud. Selesai. Begitu sujud, tenang aja bawaannya. Sudah bisa ketemu solusinya. Karena sujud berbisik di bumi, terdengar di langit. Ucapan kita enggak semuanya terdengar di langit Pak. Obrolan kita enggak semuanya terdengar di langit. Maksudnya terdengar itu terijabah di langit. Tetapi melalui sujud meletakkan jidat kita, ya, meletakkan anggota tertinggi dalam tubuh kita ke tempat yang paling dasar, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui apa? Sujud itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wasjud waqtarib, maka bersujudlah, niscaya engkau akan terasa dekat dengan Allah. Subhanallah. Dengan bersujud selesai masalah kita. Nah, jangan-jangan setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun permasalahan kita nggak kelar karena kita kurang sujud, karena kita kurang meminta kepada Allah. Nah, sujud inilah tempat yang paling hebat dan paling top. Nggak selesai masalah itu dengan sujud.
Nah, dengan sujud tentunya dengan kita bersolat. Allah kan kasih tahu kalau kita pengen minta tolong sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hei orang-orang yang beriman, mintalah tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Padahal minta sama Allah langsung bisa, tapi ada cara yang paling ampuh di antara cara-cara yang lain. Kalau kita ya berdoa sama Allah dimanapun tempat kan bisa, dimanapun posisi kita bisa, dan kapanpun waktunya kita bisa. Tapi ada doa yang tempat dan cara itu paling ampuh. Di mana caranya? Bisabri, satu dengan sabar. Hadapi masalah dengan sabar, hadapi persoalan dengan sabar. Setelah sabar nggak cukup dengan sabar. Kadang-kadang kita bisa sabar, Pak, tapi akhirnya nggak kuat lagi kesabaran kita. Imbangin dan lanjutkan sabar itu wassalah, sholat. Sabarnya kuatin, sholatnya dilakukan, nggak ada masalah, nggak selesai. Karena Allah ini yang jamin, Pak. Wah, dalam dunia ini kita sering memandang salah pandang, kita sering melihat salah lihat. Kita kata kekayaan itu segalanya, jabatan itu segalanya, ketenaran itu segalanya. Padahal yang segalanya itu adalah sujud. Ketika kita ditakdirkan jadi hamba Allah di antara hamba Allah yang sujud, itu udah paling nikmat yang luar biasa, Pak. Karena nggak setiap orang Islam itu sholat, betul? Betul? Ada nggak orang Islam nggak sholat, Pak? Banyak. Berarti dia nggak ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang sujud. Tuh, kita sering sebutnya Islam KTP. Nanti KTP-nya duluan masuk surga, dianya belakangan. KTP-nya duluan masuk surga karena KTP-nya yang Islam, dianya sering ninggalin perintah Islam, yaitu sujud. Nah, kita ditakdirkan ya, bukan punya mobil mewah, kendaraan mewah, kemudian jabatan tinggi dan uang yang berlipat, tetapi ditakdirkan jadi hamba yang suka sujud. Itu hebat, Pak. Makanya Habib Syekh itu ya suka melantunkan syair-syair sufi, Pak. Syair-syair sufi diantaranya yang sering dinyanyikan Habib Syekh, ya disolawatin oleh Habib Syekh, itu enak, Pak. Wala tarannam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Nah, itu syair para sufi terdahulu. Aku bernyanyi, bersenandung saat aku ruku, bersenandung saat aku sujud. Nah, di dalam sujud ya bersenandung, happy. Ketika orang sudah bisa merasakan happy di saat sujud, dia maka happy di luar sujudnya tuh udah pasti happy. Nggak ada masalah yang terasa berat, semuanya ringan. Kalau kita menghindari masalah nggak mungkin, karena hidup adalah masalah. Tapi kita bisa menghadapi masalah dengan ringan, itu yang hebat. Bisa menghadapi masalah dengan tenang. Ya Allah, lu ngapa senyum-senyum aja? Setiap hari gue lihat kayak kagak kelihatan punya masalah lu. Alhamdulillah. Ada kan orang kelihatannya adem aja, bawaannya enak aja, bawaannya senyum aja. Lu ngapa senyum aja lu? Bukannya lu nggak punya duit, lu senyum aja. Alhamdulillah. Karena dia rajin bersyukur dan rajin sujud, sehingga masalahnya enteng aja. Jangan dipikir orang yang punya duit banyak nggak punya masalah, Pak. Jangan pernah disangka orang yang jabatannya tinggi nggak punya masalah. Presiden, Pak, masalahnya lebih banyak dari kita, Pak. Setiap hari susah tidur, Pak. Mikirin sana sini, mikirin itu ini, macam-macam, Pak. Jadi gubernur bukan berarti enteng, Pak. Masalahnya tambah banyak, Pak. Ya, jadi wali kota bukan berarti nggak punya masalahnya tambah banyak, urusannya tambah sebanyak. Semakin banyak urusan orang itu, semakin banyak masalahnya, Pak. Berarti peluangnya masalah banyak, Pak. Nah, nggak punya urusan, nggak ada masalah berarti, Pak. Nah, kalau pengen nggak punya masalah, jangan banyak urusan. Nah, kita ini kan manusia berurusan terus, Pak. Pengen uang, pengen jabatan,
pengen harta yang berlimpah, pengen ini itu. Nah, dengan keinginan yang kita pengenin banyak itu, berarti kita siap berhadapan dengan masalah. Saat kita bersiap dengan berhadapan masalah, biar mudah masalah kita selesaikan, maka cara menyelesaikannya dengan rajin sujud. Atau orang bilang, ya, kalau masalah nggak ketemu jalan keluarnya, maka jalan-jalan keluar, maka Anda akan selesai dengan masalahnya. Jalan-jalan keluar, jalan-jalan. Nah, belum tentu ternyata orang jalan-jalan itu pulang akan selesai masalahnya. Paling hebat ya itu. Ini kan kita dikasih otak terbatas untuk berpikir. Kita dikasih kemampuan akal ini terbatas untuk berpikir. Terbatasnya itu sebab apa? Sebab kita disuruh diminta untuk sering-sering angkat tangan. Kalau pengen urusan kita selesai, kalau pengen urusan kita mudah kita hadapi, maka sering-sering angkat tangan. Insya Allah, Allah turun tangan. Nah, angkat tangan itu perantaranya sujud. Sholat kita itu bentuk kita angkat tangan, Pak. Nah, dari sekian praktek ibadah sholat, paling ampuhnya di saat sujud. Ada ruku kan kalau sholat, ada tahiyat, ada i'tidal, ada takbiratul ihram. Nah, intisari dari sholat itu sujud. Seperti intisari kita punya tubuh nih, anggota tubuh kita kan organnya banyak. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ya, ada leher, semuanya ada. Tetapi intisari anggota tubuh kita apa? Hati, Pak. Kalau hati udah enak, makan juga enak. Tapi kalau orang lagi patah hati, hatinya lagi kesel, mau dikasih makan apa juga nggak ketelan, Pak. Betul apa nggak? Pernah nggak ngalamin lagi rungsep gitu? Lagi kesel, hati lagi nggak enak, galau, gundah, gulina, terus diajak makan sama temen, makan enak, makan nggak, Pak? Makan nggak, Bu? Makan aja, emang kita mau pikiran makan ini, jamnya jam makan ini. Habis lapar makan aja. Tapi kadang-kadang ada orang nggak kemakan karena hatinya lagi nggak enak. Nah, karena rajanya anggota tubuh itu hati. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ada di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Fa in saluhat saluha sa'ir. Kalau itu baik, semuanya baik. Wa in fasadat fasada sa'ir. Kalau itu buruk, maka semuanya akan buruk. Ala wahiyal qalbu, yaitu adalah hati. Sebagaimana dalam sholat intisarinya sujud, maka dalam anggota tubuh kita intisarinya hati. Kalau hati kita lagi nggak enak, ngapa-ngapain juga nggak enak. Tapi kalau hati kita lagi gembira, ya Allah, ya, orang kalau lagi hati gembira, makan cimol aja udah enak, Pak. Ya, makan seblak aja udah enak, udah. Kenapa? Karena hatinya lagi girang, bahagia. Nah, begitu juga di dalam praktek sholat kita, intisarinya sujud. Sujud ada 4 macam. 1, sujud setiap sholat kita. Sujud setiap kita sholatnya, itu ada sujud. Di setiap rokaat sujud 2 kali, Pak. Coba perhatikan. Ruku sekali, i'tidal sekali, ya. Tetapi kalau sujud 2 kali. Duduk di antara 2 sujud 1 kali. Tapi kalau sujud dalam 1 rakaat 2 kali. Saking Allah pengen kasih tahu sama kita bahwa pentingnya sujud. Dan kita harus bahagia jadi hamba yang ditakdirkan sujud. Sujud setiap 1 rakaat 2 kali. Sehari minimal kita lakukan 17 rakaat. 17 kali 2 berapa? Hah? 34 kali kita sujud dalam sholat. Banyakkan sujudnya dari rakaat, ya, Pak. Karena ini pentingnya sujud. Sujud kedua adalah macam sujud sahwi. Sujud sahwi. Sahwi artinya lupa.
Karena ada yang terlupa dalam ibadah kita, praktek sholat kita ada yang tertinggal, maka saat itu kita ganti di akhir sebelum salam dengan sujud sahwi. Ini namanya sujud karena lupa. Sujud karena lupa, apa yang lupa? Contoh, sholat subuh lupa kunut. Kan kalau sudah rakaat kedua, yang bermadhab Syafi'i, ya madhab Syafi'i itu sholat subuh harus pakai kunut, mengikuti hadis Nabi yang diriwayatkan, la yazalun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi itu nggak pernah nggak kunut, kata Imam Syafi'i dalam riwayat tersebut, sampai meninggal dunia. Nah, maka madhab Syafi'i setiap subuh ada kunutnya. Apabila imam lupa kunut, diganti dengan sujud sahwi. Namanya sahwi kan lupa, Pak. Lupa. Sujud, sahwi, lupa. Sujud karena lupa itu harus dilakukan sebelum salam. Kemudian lupa apa lagi? Tahiyat awal. Nah, saat sholat itu 4 rakaat, sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya atau maghrib yang ada tahiyat awalnya, lupa imam, langsung berdiri. Imam berdiri, kemudian dia lakukan rakaat ketiga, keempat sebelum. Nah, tahiyat itu kan ada 2. Ada tahiyat awal, ada tahiyat kedua. Ada tasyahud awal, ada tasyahud tsani. Nah, di tasyahud awal itu hukumnya sunnah, Pak. Kalau kita sebagai imam ketinggalan tasyahud awal, lupa udah berdiri, nggak usah turun lagi. Lanjutkan, nanti tutup dengan sujud. Beda dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir kita lupa, berdiri lagi, maka kita harus turun lagi. Kenapa? Karena tahiyat akhir itu wajib dan nambah rakaat nggak boleh. Kemudian posisi kita itu lupa tasyahud awal, maka kita ganti terakhir dengan sujud sahwi. Yang ketiga, sebab karena sujud sahwi itu dilakukan. Nah, kita Pak, Bu, pernah nggak ngalamin sholat itu ragu dengan jumlah bilangannya? Pernah nggak? Sering. Waduh, berarti sering lupa lagi sholat ini. Pernah ngalami? Itu karena setan, jangan kita pernah berpikir dia nggak menggoda kita karena kita udah sholat. Jangan. Setan itu godain kita baik lagi sholat maupun belum sholat maupun setelah sholat. 24 jam setan itu godain kita. Nah, karena kalau dalam Al-Quran itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yuwaswisu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya kalau present continuous tense, terus menerus, nggak pernah putus. 24 jam itu setan godain kita, nggak pernah putus. Sampai kita mau tidur, bangun tidur, lagi sholat, nggak sholat, itu setan godain kita. Nah, di antara digodain setan, sholat ini lupa bilangan, lupa rokaat. Udah 3, udah 4 apa baru 3? Udah 4 apa baru 3? Nah, kalau posisi kita lupa, ragu, udah 4 apa 3? 4 apa 3? Maka ambil angka terkecil 3, tambahkan dengan 1 rakaat, lalu tutup sebelum salam dengan sujud sahwi. Bacaannya apa sujud sahwi, Ustaz? Boleh seperti sujud biasa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, mau bacaan yang beda? Boleh. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur. Allah nggak pernah tidur. Gusti Allah boten sare. Ada orang punya masalah dengan temennya, dia sulit untuk membalas
yakinin saja dengan Allah nggak pernah tidur. Nanti yang balas Allah. Kalau kita sulit membalas orang yang berbuat zalim dengan kita, biarkan Gusti Allah boten sare. Allah nggak pernah tidur. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kalau kita sering tidur, sering lupa, tapi Allah nggak pernah lupa dan nggak pernah tidur. Tuh bacaannya boleh pakai itu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Jadi sujud sahwi karena lupa. Kalau Anda ya bapak-bapak saya bilang, kenapa Ustadz? Ada yang nanya, suaminya ganteng tapi istrinya jelek. Ada juga istrinya cantik tapi suaminya jelek. Ya kan, kalau maunya akal manusia, apabila lakinya ganteng biasanya dapat istri cantik. Kalau lakinya jelek, istrinya jelek. Tetapi ternyata ada yang lakinya ganteng, istrinya jelek. Atau sebaliknya, lakinya jelek, dapat istri cantik luar biasa. Nah, kalau jenis yang pertama, lakinya ganteng, istrinya jelek, tuh laki kalau abis nikah suruh sujud sahwi. Atau sebaliknya, istrinya cantik, ya, lakinya jelek, itu istri abis akad suruh sujud sahwi. Biar lakinya sujud syukur, istrinya sujud karena mungkin lupa dia. Nah, nggak ada sujud sahwi di luar sholat, nggak ada. Yang ketiga, macam sujud tilawah. Kenapa sujud tilawah ini? Karena baca surah yang ada surah sajadah. Ayat sajadah itu seperti tadi, wasjud waqtarib. Ketika lewat, nah sering nih, biasanya Nabi kalau hari Jumat subuh itu bacanya surah as-sajadah. Nah, banyak masjid-masjid, musola-musola masih mempraktekkan itu. Tuh kalau makmumnya baru, biasanya itu langsung ruku dia. Imamnya padahal sujud di rakaat pertama, sujud, bangun lagi ngelanjutin ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Nah, itu ayat sajadah. Nah, sujud tilawah dilakukan boleh dalam sholat. Kalau lagi imam baca surah sajadah, ayat sajadah, atau di luar sholat, lagi baca Al-Quran, ketemu ayat sujud, ayat sajadah, maka dia sujud tilawah. Bacaannya apa saat sujud? Sajadah wajihiyah. Sajadah, ikutin Pak. Sajadah wajihiyah lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu bila bihaulin wa quwwatin lillahi ta'ala. Nah, ini boleh dibaca saat sujud tilawah. Atau saya nggak hafal, udah balik lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu sujud tilawah. Yang terakhir, sujud syukur. Ekspresi karena sudah dapat nikmat, naik jabatan, naik gaji, ya Allah, terhindar dari musibah. Yang lain kena COVID, kitanya tidak. Sujud syukur, Pak. Kemarin kan banyak yang meninggal 2 tahun yang lalu. Benar. Setiap hari saya lihat ambulan lewat di rumah. Subhanallah, bukan cuman bapak-bapak yang WFH, work from home. Para ustadz juga banyak yang nggak ada ceramah, di rumah aja tuh. Bini saya udah puyeng aja 2 tahun gak makan berkat.
Subhanallah. Giliran ada ambulan lewat, ya Allah, ngelus dada lagi istri saya tuh. Bang, nggak apa-apa, alhamdulillah, ntar malam ada yang tahlil. Datang aja tahlil. Nungguin yang mati, Pak. Nungguin yang mati 2 tahun kan nggak boleh ada acara. Nggak ada acara Muharram, nggak ada acara Maulid, nggak ada acara, nggak ada. Sampai-sampai ya khutbah itu nggak ada. Karena apa? Ya dianjurkan oleh MUI itu sholat Jumat ganti di rumah. Itu kan sempat lagi tinggi-tingginya Covid. Ya Allah, Covid selesai, kita sujud syukur, alhamdulillah. Ada pemain bola Muhammad Salah, ya Muhammad Salah, pemain Liverpool, ya itu atau pemain bola Indonesia juga banyak. Kalau abis golin, ya apa sujud syukur. Boleh nggak tuh Ustadz? Kan dia nggak pakai celana nutup aurat. 2 pendapat. Dalam kitab fikihnya, ya Haji Sulaiman, Ustadz Sulaiman itu mencatat ada 2 pendapat sujud syukur. Pertama harus menutup aurat. Kalau ngikutin pendapat begini, pemain bola nggak sah sholat sujud syukurnya. Yang kedua pendapatnya, ya ulama lain itu tidak harus nutup aurat. Jadi boleh-boleh aja kalau lagi sujud syukur. Pemain bola itu sah-sah aja. Berarti dia ikut pendapat yang kedua. Yang penting sujudnya tahu arah kiblatnya. Ini jangan sujud asal sujud nggak ngelihat arah kiblat di mana, dia sujud aja. Sedangkan sujud itu kiblat kita arahnya ke Ka'bah, harus lihat arahnya kemana dia. Nah biasanya pemain bola ini kan banyak, nggak apa-apa dia mereka nggak pakai pendapat yang kedua ini, jadi syiar orang. Masya Allah, itu kan banyak orang-orang luar negeri melihat ya Sadio Mane dengan Muhammad Salah kalau abis golin itu sujud, jadi syiarnya ada. Ya Allah, ternyata agama Islam ini indah ya. Mereka abis dapat nikmat bersyukur kepada Allah dengan cara bersujud, namanya sujud syukur. Nah ini sehingga banyak yang dulu kan Mesut Ozil itu hampir mempengaruhi Cristiano Ronaldo masuk Islam, tapi belum sempat ya sampai masuk Islam. Dia udah keluar dari Real Madrid, akhirnya pindah ke Arsenal, dari Arsenal pindah lagi ke liga yang lain. Dan kemarin sampai ke Indonesia itu ya, sampai ke Indonesia. Saya di WA tapi saya nggak balas karena ternyata nomor yang WA saya WA-nya nyasar, itu bukan dia. Nah ini apa namanya, kadang-kadang jadi syiar juga dengan sujud syukur itu jadi syiar. Ini sampai jam berapa nih saya ngomong nih? Rasa-rasanya udah lewat waktunya ya. Ya. Hah? Jam 1. Ini jam berapa? 2 menit lagi. Ya kita buat tanya jawab saja. Silakan, barangkali ada yang apa namanya perlu ditanyakan, baik terkait sujud maupun persoalan-persoalan lain. Kalau saya bisa jawab saya jawab, enggak nanti dibuat PR. Ini saya dikasih air, entah ada mereknya atau tidak. Ini apa, kalau nggak ada mereknya ini antara 2 nih, antara air galon atau emang mereknya dilepas. Ini saya nggak tahu, ini sponsor nih. Air keran. Air keran yang bisa minum cuman santri Pak. Kalau selain santri nggak bisa minum air keran ini. Ngeri. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, bolehkah kita melamakan sujud terakhir kita pada saat sholat jamaah? Oke. Kayak makmumnya. Sebagai makmum. Ada lagi? Tampung dulu apa langsung jawab nih? Langsung. Kalau perempuan yang nanya saya langsung jawab, nggak pakai tunda-tunda lagi. Bolehkah kita melamakan di sujud terakhir saat sholat dan posisi kita sebagai makmum? Nah, kalau tidak khawatir akan tertinggal, ya ada dua jawabannya. Kalau tidak khawatir akan tertinggal salamnya imam,
silahkan. Kalau khawatir imam baca tahiyatnya cepat, maka nggak boleh. Saya ulangi lagi ya. Kalau khawatir, kita misalnya ada kan imam Valentina Rossi. Wah, imam yang cepat, ya kan? Ada imam yang lambat. Kalau imam yang cepat terus kita lamakan sujud, misalnya dia imamnya sudah bangun dari sujud, kan mulai tahiyat ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, kita masih sujud, terus imam sudah salam, kita masih sujud. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh, karena kita tertinggal dengan gerakan imam. Sedangkan kata Nabi, imam itu dijadikan imam, innama ju'ilal imamu imaman liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam, kita harus ikutin segala gerakannya meskipun salah. Tapi salah yang tidak fatal ya. Contoh salah tidak fatal. Tadi rokaat kedua imam lupa tasyahud awal. Kan harusnya tasyahud awal, tapi dia berdiri. Kita jangan tasyahud. Kalau kita tasyahud, kita dianggap tidak lagi ikut imam posisinya. Dianggap mufaraqah. Dianggap mufaraqah. Ini tasyahud awal. Ya kan sunnah hukumnya. Nah, imamnya berdiri, kitanya tetap tasyahud. Ya, atau lagi subuh kunut, imamnya lupa kunut, kitanya tetap kunut sendirian. Nah, ini nggak boleh. Nanti banyak tertinggal rukun. Barang siapa yang tertinggal rukun 2 kali dari imam, batal. Ini sering terjadi. Dia bacaan Fatihahnya lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makmum nih. Nah, imamnya udah ruku, dia masih Fatihah aja. Begitu dia ruku, imamnya itidal. Dia baca lagi subhana rabbiyal azimi 11 kali. 11 bacanya, Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Imamnya udah itidal padahal bacaan dalam ruku itu hukumnya sunnah, rukunya wajib. Ya, tapi bacaannya sunnah. Kejar imamnya. Bukan kita memperlambat bacaan kita. Kalau kita tahu imam tahiyat tetapi kita masih keburu ikut salam dengan dia, silakan sujud lama, Pak. Bu, silakan sujud lama. Baca di sujud terakhir. Ya, imamnya sudah bangun, kita masih sujud aja. Nah, ini berarti kita kan nggak ngikutin imam. Ini nanti persoalannya dalam ulama fikih itu seperti itu. Kita nggak ikutin imam. Sedangkan harga mati seorang makmum itu ikut imam saat dia sedang sholat. Harga mati, Pak. Seperti halnya tadi ya, soal sujud sahwi. Kalau imamnya lupa sujud sahwi di akhir, kita jangan sujud sahwi. Ya udah, kita salam. Sah sholatnya, sah. Jangan kita adakan sesuatu yang imam tidak adakan. Kecuali kalau kita niat mufaraqah, misah. Jadi makmum itu harus ikut sama imam. Kalau ada makmum enggak mau ikut sama imam, berarti itu makmum ngajakin pisah. Istri itu harus ikut dengan suami. Kalau ada istri ngebantah terus kepada suami kan imam, Pak ya. Suami imam, istri makmum. Imam tidak boleh banyak, makmum boleh. Jangan mau, Bu. Nah, itu. Jadi kalau kita tahu imam itu nggak ketinggalan, kita salamnya silakan. Tapi kalau kita tahu kita akan ketinggalan karena emang imamnya ini model imam yang cepat. Nah, ini kita jangan lama-lama, karena seharusnya dalam kita posisi makmum kita harus ikutin imam, ngikutin imam tuh wajib, ya. Kecuali dalam yang salah fatal tuh nggak boleh kalau ada salah fatal. Kalau kita udah yakin 4 rakaat, imamnya ragu 3 apa 4, kita nggak usah ngikutin, tungguin aja. Kalau masih mau menjadi makmum dia, tungguin aja. Nanti dia sujud sahwi, kita ikut sujud sahwi, salam ikut salam. Nah, itu fatal. Kitanya yakin 4 rakaat, dianya yang ragu. Iya, dia aja yang nambah, kitanya nggak usah nambah. Dia aja yang nambah. Jelas? Nah, ada lagi.
tidak ada lagi saya senang, berarti semuanya paham. Kalau ada pengajian, kajian itu nggak ada yang nanya, berarti ada dua kemungkinan. Satu, semuanya paham. Yang kedua, nggak ada yang paham. Saya khawatir kalau nggak ada yang paham nih. Mudah-mudahan paham semua ya, dan kita dapat ilmu yang manfaat, dan semoga sujud-sujud kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hadir ya diberkahi rizkinya oleh Allah, sehatin badannya, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.